keluarga aku juga gitu saling menolong soal uang, tapi mereka merasa bisa mengatur kita. Dan kalau orang tua yang utang, menurut mereka, kita sebagai anak harus membayar. Gimana cara ngadepinnya, Kak? Aku akan membiarkan nanti Mbak Wina yang jawab dari segi finansial, aku akan menjawab dari segi psikologi. Nah, aku akan jawab dari segi psikologi. Aku akan memperkenalkan yang namanya boundaries. Boundaries atau batasan. Nah, di dalam psikologi itu, boundaries itu ngomongin tentang batasan-batasan mana nih yang gue punya untuk menjaga kesehatan mental. Nah, kalau di dalam segi finansial atau financial psychology, kita ngomongin namanya financial boundary. Di mana bahwa ini bukan berarti aku tidak tahu, hitung-hitungan aku tidak sesuai untuk rencana-rencana masa depan aku. Dan kita nggak ngomongin rencana masa depan adalah gue mau keliling dunia naik first class setiap bulan ya. Kita nggak ngomongin itu loh. Kita ngomongin nanti pensiun kita gimana. Dan teman-teman kalau ngebayangin pensiun tuh jangan ngebayangin bahwa gue akan 80 udah jompo. Ntar dulu. Pensiun adalah ngomongin bahwa ketika lo sudah tidak bisa berpenghasilan yang bisa cukup untuk membiayai hidup lo sekarang gitu. Jadi nggak usah bayangin, pensiun tuh masih 70-60 tahun. Tar dulu nih, kita dinamikanya ngelihat dulu kayak gimana. Nah, ketika kita bilang tentang tujuan-tujuan finansial, kita ngomongin tentang, oke, kapasitas gue punya nggak nih? Nah, yang kedua yang menjadi isu adalah kalau kita ngomongin financial boundary adalah kekuatan aku untuk bisa menjelaskan, berani menjelaskan kepada orang-orang tersebut bahwa mohon maaf, saat ini saya tidak ada dalam kapasitas finansial yang mampu untuk ngebantu. Dan next time, lo pikirin caranya kayak gimana. Nah, ini biasanya akan datang nih dengan tuduhan-tuduhan yang kayak, sekarang udah gak sayang lagi, udah waktu dulu. Nah, ini biasanya akan bentuknya gaslighting nih dari orang-orang ini tuh bentuknya adalah, dulu wak gendong kamu dari kecil selalu dititipin di rumah mama. Nah, teman-teman, itu ngelihat deh. Itu adalah udah bentuknya serangan-serangan psikologis terhadap boundary, psychological boundary-nya kalian yang biasanya akan diteruskan kepada keuangan. Jadi teman-teman bisa ngelihat, jadi bukan cuma masalah kayak gue nggak punya duit dan gue nggak mau bantuin tapi gue harus bantuin, tapi ada juga bagian-bagian dari keberanian kita untuk bisa itu kayak diancam nggak sih ya sebenarnya? Iya, di gaslight sebenarnya sih kayak lo tuh utang budi tapi lo nggak tahu diri sekarang, atau bahasa Indonesia tuh yang paling sering banget aku denger, kacang lupa kulitnya sekarang mentang-mentang mentang-mentang. Nah, itu bentuk-bentuk adalah cara-cara untuk nembak-nembakin secara psikologis. Biasanya orang-orang dengan psychological boundary yang cukup baik tuh nggak kena tuh sama kayak gituan tuh. Tapi kalau misalnya pada dasarnya dia psychological boundary-nya memang lemah, contoh ya, dia punya kecenderungan ingin diakui oleh orang tuanya gitu misalnya gitu. Nah, dia ketika dia jatuh pada dalam konteks-konteks bahwa ingin menyenangkan, ingin dilihat, ingin terlihat baik atau mampu oleh keluarganya, itu yang akan jadi lebih gampang tuh masuk ke dalam financial boundaries atau psychological boundaries-nya yang kena tempel-tempel dikit. Gimana kalau dari segi finansial? Kalau dari sisi finansial, angkanya akan bicara ya, ada duitnya apa enggak kan sebenarnya. Tapi kan itu tidak semudah itu bisa ngomong, aku nggak ada duitnya, wah nggak bisa ngomong gitu kan ya. Jadi akhirnya, kalau dari sisi finansial, aku biasanya mengingatkan dulu sama teman-teman yang lagi ada dalam posisi ini bahwa menolong orang itu nggak pernah salah. Menolong itu nggak pernah salah. Tapi dimanfaatin orang itu nggak enak. Jadi dia harus tahu bedanya nih. Dia tuh lagi dalam posisi diajak menolong, apalagi dimanfaatin. Kan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasikan itu, kita jadi bisa memilih, gue nggak mau dimanfaatin. Maka si financial boundaries-nya bisa tercipta tuh kalau dia bisa bilang, aku nggak mau dimanfaatin. Aku merasa dimanfaatin, aku tidak mau dimanfaatin. Dia akan pasang barrier dong kalau kayak gitu. Nah, kalau dari sisi finansial, dan memang sulit untuk bikin boundariesnya physical money. Bikin rekeningnya, yang memang ceritanya adalah rekening untuk menolong keluarga besar. Jadi kalaupun ada yang mau minta tolong, kita bisa tunjukin rekeningnya. Kamu minta berapa? 50 juta, tunjukin. Rekening aku isinya cuma 5 juta, nggak bisa nolongin kamu 50 juta. Jadi kan physically secara uang aku nggak punya gitu, literally nggak punya uangnya 50 juta untuk minta tolong. Misalnya ada yang mau minta tolong karena rumahnya mau rubuh jadi butuh 50 juta. Mau minjem 50 juta.
ini akhirnya aku melihat beberapa contoh, terutama dari orang tua aku ya, uh, karena isunya utang itu dibawa sampai liang kubur. Kalau buat bapakku, dia akan selalu menghindari orang mau ngutang sama dia. Sehingga buat dia, mendingan aku sedekahin aja. Jadi dia mau nolonginnya masih bisa terjadi, secara komunitas tidak dianggap sebagai itu om yang itu pelit banget, enggak, dia ngasih kok gitu, tapi nggak bisa ngasih 50 juta. Jadi dia nggak mau minjemin 50 juta, dia akan bilang, aku cuma punyanya 5 juta aja sedekah tapi ya, jadi kamu nggak usah balikin uangnya. Yang sering terjadi, ini tuh dua-duanya saling menggerogoti. Jadi gini, aku pinjemin, tapi kalau dia nggak bisa balikin, aku ikhlasin. Yang bener dong, kamu mau minjemin atau mau ngiklasin? Nggak bisa dua-duanya gitu. Jadi kita suka nggak konsisten nih si orang Indonesianya. Karena aku juga kurang duitnya, aku juga butuh 5 juta. Jadi kalau dia balikin, aduh syukur alhamdulillah, tapi kalau nggak ada ya udah deh. Nggak bisa, you need to choose. Apa ya, akadnya tuh nggak sama, niatnya, deklarasinya, intentionnya tuh nggak sama, mau minjemin sama mau ngiklasin aja jadi sedekah, kan beda tuh dua hal itu kan. Jadi kalau ada keluarga yang memang butuh pertolongan seperti itu, dan kita ada di dalam komunitas yang sulit bikin boundaries yang sangat tegas, ya udah kalau gitu boundariesnya kita ciptakan dengan nilai berapa kita bisa bantuin. Kalau ini extended family, kita bikin kayak gitu. Tapi aku yakin kalau ini orang tuamu sendiri yang minta, wah sulitnya setengah mati pasti kan untuk bikin boundaries yang sangat tinggi kan. Jadi akhirnya untuk yang kayak gitu nggak ada solusi cepat. Aku biasanya kalau kayak gitu bikin yuk apa sih, daftarin apa aja pengeluaran yang dibutuhkan sama orang tuamu. Tadi kan ada yang nanyain gimana nih kalau aku sandwich generation. Daftar pengeluarannya itu apa aja? Karena ternyata definisi sandwich generation itu beda-beda. Ada definisinya yang benar-benar orang tuanya saking udah sepuh banget atau memang program pensiunnya berantakan. Karena kan ada ya kasus-kasus pensiunan BUMN yang dana pensiunnya tuh nggak keluar gara-gara annuity-nya dikelola sama satu perusahaan dan perusahaan itu hampir bangkrut. Ada nih kasus-kasus kayak gini. Jadi dia bukan nggak nyiapin dana pensiun, dia nyiapin dana pensiun, ada dana pensiun dari kantornya, tapi kemudian ada kasus yang menyebabkan dana pensiun itu nggak bisa cair. Jadi yang ketimpahan anaknya dong. Nah kalau udah kayak gitu, berarti kan dia harus ngitung pengeluaran rumah tangga orang tuanya tuh apa aja. Ini menurut aku sangat menarik karena mungkin solusinya harus kembali ke hidup komunal. Jadi kenapa disebut sandwich generation? Karena duitnya nggak cukup. Kalau duitnya nggak cukup, nggak akan ada yang mengeluh kan. Kalau hidupnya di dua rumah yang terpisah, jadi lebih tinggi ongkosnya. Mungkin sudah waktunya, ya udah berarti kita itu memang harus merencanakan makin sepuh, makin penghasilannya makin sedikit, makin dana pensiunnya makin menipis, mungkin memang harus dikecilin rumahnya. Kalau perlu si rumah itu dijual dan tinggal sama keluarganya, tinggal sama anak-anaknya, sehingga tidak membebani anaknya kalau harus membiayai juga rumah orang tuanya. Ini contoh-contoh kasus yang aku sering temui. Jadi menyiapkan pensiun adalah satu langkah untuk memastikan generasi berikut itu tidak menderita secara finansial. Termasuk bagian dari ikut tinggal sama anaknya. Buat gue yang kepikirannya pas dengerin lo ngejelasin itu adalah egonya lebih besar dibanding tabungannya. Kalau ego lebih besar dibanding jumlah di tabungan tuh ya kayak, masa sih aku tinggal sama mertua, masa udah menikah tinggal lagi sama orang tua gitu ya. Kadang-kadang atau sebaliknya, masa aku harus tinggal di rumah anak? Iya, bisa di other way around itu. Nah, ketika udah jadi ego lebih besar dibanding pada tabungan, kita kembali lagi dalam kata-kata taking responsibility. Lo harus sadar gitu bahwa memang duit gue nggak cukup. Ya lo boleh punya pilihan lain kalau misalnya lo tidak. Jadi ketika lo nggak mau ambil responsibility, dibilang sebagai bahwa anak yang tidak berbakti kepada orang tua gitu ya, itu konteks berbakti itu banyak banget tuh gitu ya. Atau lo nggak mau ngambil tanggung jawab kalau konsekuensinya ada. Betul gitu, yang kayak gue nggak mau disebut anak yang tidak berbakti, tapi gue juga nggak mau kerja lebih untuk membiayai orang tua, jadi gue cuma mau ngeluh aja. Itu agak sulit ya gitu. Jadi bentuknya kalau dari segi psikologi kita juga punya beberapa banyak cara untuk bisa menanganinya.
praktis dari segi financial planning dan ilmu-ilmu finansial juga banyak. Balik lagi ke teman-teman mau mulainya dari mana gitu, dan mau mulai dari mana tuh bisa jadi sesuatu yang berbeda banget gitu. Ada yang ngerasa kayak, wah kayaknya nggak bisa nih, orang tua gue udah terlalu seenaknya gitu. Jadi kayak semuanya harus membiayai, dan itu banyak banget tuh yang kayak gitu Ya, juga gitu, ngerasa gue udah susah banget gitu kan ya. Terus kayak gue ada satu kasus yang menurut gue berat tuh. Jadi dia cerita tadinya kondisi keuangannya sangat baik. Tadi kondisi keuangannya sangat baik. Itu adiknya dia meninggal, mendadak adiknya meninggal, orang tuanya dengan enteng bilang kamu biayain keponakan kamu. Dan buat dia itu bukan dia nggak mau, tapi buat dia, aku kan punya anak juga ya gitu. Ya sih, aku kan punya anak juga, dan si keluarga adiknya itu juga tidak kemudian mengubah cara hidupnya untuk sadar diri bahwa dengan tidak ada pemberi nafkah, maka kita harus menurunkan taraf hidup gitu. Nggak ada tuh. Jadi kan ini solusi finansialnya apa ya? Dia perlu berdamai dulu. Aku waktu ketemu kasus kayak gitu tuh mikirnya, ini perlu berdamai dulu sama kenyataan, supaya, karena solusinya nggak ada di si kakak ini. Menurut aku solusinya ada di si keluarga adiknya almarhum ini kan. Kalau si istri dan anak dari si adiknya ini punya apa ya, kesadaran, awareness. Kenyataannya tuh sekarang gini loh guys, nggak ada lagi pemberi nafkah utama gitu. Menurunkan taraf hidup, bantuan masuk gitu kan. Kalau ini kan jadinya bukan bantuan, ini jadinya kayak dia kayak ditimpain beban. Padahal dia juga punya 3 orang anak yang harus dia biayai, dan lebih sulit lagi pada saat suaminya bilang, aku udah kasih uang kok sama kamu, kok nggak cukup sih? Dia nggak berani bilang kalau dia harus kasih uang ke keluarga adiknya. Jadi akhirnya jual-jual aset. Ini tuh masuk ke, aku merasa jadi ini semua, baik dari sisi psikologis maupun finance, akan ketemu di satu titik dulu soal self-awareness. Yang akan ketemu sama penerimaan di, kalau di finansial kita nyebutnya kenyataan hidup lu apa sih gitu. Karena kan kalau kenyataan hidup tuh gini, saldo lu 100 juta sama saldo lu 1.000 rupiah, faktanya itu gitu. Nah kalau dari psikologis kan berarti dia harus ketemu dulu sama apa istilahnya, self-awareness ya. Gue tuh ngerasa kalau orang sadar pada apa kenyataan yang ada pada dirinya, dia akan bisa punya keselarasan sama hidupnya, dan solusi itu akan muncul justru malahan. Gue merasanya begitu. Tapi itu perasaan gue aja, atau memang ada teori psikologis yang bisa support itu? Enggak selalu. Ini karena kita udah overtime ya, jadi nanti mari kita membahas ini setelah selesai. Gue akan ngejawabnya itu. Bahwa itu awal mula, yes, tapi setelah sadar akan punya solusi enggak? Belum tentu. Contoh misalnya, lo sadar nih, lipstick lo banyak banget, buku lo banyak banget, itu gue juga gitu ya, buku gue banyak banget, tapi sampai pada solusinya gue akan berhenti untuk tidak belanja sampai itu selesai, that's another case. Itu karena ilmu finansial lo udah jauh lebih tinggi gitu. Tapi bisa juga nggak ada pilihannya. Iya, gue sadar banyak, tapi duit gue banyak, nggak masalah. Gue beli lagi. Tempat nggak cukup, nggak masalah. Gue beli rumah yang lebih gede lagi. Nah, nggak masalah. Beli lemari baru, nggak gitu. Betul. Rumah tetangga gue beli cukup hanya untuk taruh lipstick, parfum, sama buku gitu. Jadi kesadaran penting, tapi kesadaran nggak langsung pasti berujung pada solusi yang positif gitu. Itu balik lagi dari kemauan mau belajar terus gitu kan ya, terus udah gitu mau cari solusi-solusi lainnya kayak gimana gitu.